Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa kembali bersama saya Pastor Yuelo. Kita akan masuk menikmati hadirat Tuhan melalui program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Dan mari sama-sama kita siapkan hati pikiran kita untuk kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan, karena Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita. Tetapi sebelum kita memasuki hadirat Tuhan lebih dalam, jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe channel YouTube kesayangan kita ini, sehingga channel kita boleh semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Mari kita siapkan hati pikiran kita masuk lebih dalam kehadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Segala perkara kami serahkan kepadamu, karena kami tahu di dalam Engkau kami mendapat kekuatan dan pembelaan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Tuhan pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Tuhan pemeliharaku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Tuhan pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Tuhan pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Kami percaya ketika Tuhan membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Tuhan pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Tuhan pemeliharaku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Tuhan pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Tuhan pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Tuhan pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Tuhan pemeliharaku. Segala perkaraku ku serahkan padamu,
pembelaku, segala kuatirku ku taruh di kakimu. Tuhan pemeliharaku, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Sembah Dia, haleluya. Kami menyembah nama-Mu. Ya ralalabalaba syana, ya ralalabalaba. Kami percaya Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya ralalabalaba syikara lalalabalaba. Haleluya. Kami percaya kepadamu, kami percaya kepadamu Tuhan. Oh, Engkau pembela kami, Engkau tempat jawaban kami. Kami rindu berada selalu di dekat-Mu. Ya ralalabalaba syaralalamaya. Kami rindu menyembah-Mu, kami rindu melihat kuasa-Mu. Haleluya. Ya ralamaya laba syaralalalaba. Ya ralalabalaba syaralalalaba. Kami menyembah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya ralalama ya laba syaralalalaba. Kami menyembah-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil, tidak ada perkara yang sukar di hadapan-Mu Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan. Ya ralalabalaba syikara lalabaya laba. Kami percaya kepada kuasa-Mu, Engkau yang kami andalkan. Kami tidak berharap kepada manusia, tetapi kami berharap kepada Tuhan yang hidup. Kami percaya kepada-Mu. Ya ralama ya laba syara lama ya laba. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang sukar bagi orang yang percaya. Ya rama ya laba syikara laba. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami menyembah
Kami menyembah-Mu Bapa, tiada yang seperti Engkau. Ya lama ya lama ya lama 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 lama. Ora bala lama 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 lama. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau perisai hidup kami Bapa. Kami yakin kepada pemeliharaan-Mu. Kami yakin Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bagi kami. Haleluya. Ya Bapa. Ya Bapa. Mari setiap kita yang bisa berbahasa roh, sama-sama kita berbahasa roh. Karena saat kita berbahasa roh, Roh Kudus yang berdoa bagi setiap kita, Roh Kudus yang bekerja bagi kita semua. Ya ralabalabalabalabalabalaba syara lalabalabalaba. Oh, haleluya. Ya Bapa, kami sembah. Ya la 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 syara lama ya la 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 la. Ya la 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 syara la la ya la 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 syara la 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 la. Ya la 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 syara la 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 syara la 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 la. Ya la 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 syara la 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 la. Ya Bapa, oh ya Bapa, ya la 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 syara la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 syara la 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 la. Oh, haleluya. Haleluya. Ya la 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 la. Engkau yang memberkati hidup kami. Kami percayakan hidup kami. Kami percayakan seluruh masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Oh, katakan sama-sama. Bila Kau yang membuka pintu, ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, ada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan menerima setiap pujian penyembahan kami yang kami naikkan pada siang hari ini. Dan kami yakin dan percaya nama-Mu ditinggikan,
Namamu dimuliakan di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Dan kami yakin Tuhan, ketika puji-pujian dinaikkan, ketika sembah diberikan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan setiap masalah dan pergumulan kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menyelesaikannya. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami berdoa, mujizat itu pasti nyata di dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami berdoa, maka Tuhan kami yakin dan percaya tangan-Mu akan menolong kami. Tangan-Mu akan membimbing kami, memberi kami kekuatan. Dan kami percaya Tuhan, segala hal-hal yang mustahil, segala hal-hal yang tidak mungkin akan Tuhan buat menjadi mungkin di dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Nama-Mu dimuliakan, Nama-Mu ditinggikan. Dan kami yakin ketika nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, ada sesuatu yang besar terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami boleh mengalami hal-hal ajaib, kami boleh mengalami hal-hal besar dalam hidup kami. Semua bukan karena kehebatan kami, semua bukan karena kepintaran kami, tetapi semua hanya oleh anugerah-Mu. Dan kami minta Tuhan, biar anugerah-Mu terus melimpah di dalam hati dan hidup kami. Karena itulah yang kami butuhkan dalam hidup kami, perkenanan-Mu atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ya Bapa setiap pemirsa Menara Doa Online yang sudah mengikuti dengan sungguh-sungguh, yang menyanyi dengan sungguh-sungguh, yang mencari wajah Tuhan dengan segenap hati. Hamba-Mu yakin dan percaya siang hari ini mereka akan mendapat pemulihan, mendapat berkat, mendapat mujizat dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami lihat, dan apa yang tidak pernah kami dengar, itulah yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, biar janji firman Tuhan tergenapi siang hari ini di dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik, Kau sungguh dahsyat dan luar biasa. Terima kasih buat kesempatan untuk kami boleh memuji, menyembah nama-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau menerima setiap pujian penyembahan yang telah kami naikkan menjadi pujian dan penyembahan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biar melalui kebenaran firman-Mu, hidup kami semakin hari semakin mengenal akan hadir-Mu di hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, tanpa pengenalan akan Engkau, kami tidak akan menggenapi janji firman-Mu. Tetapi ketika kami mengenal Engkau di dalam hidup kami tahu janji-janji firman-Mu itu pasti digenapi bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati pikiran kami untuk kami sebentar mendengar firman-Mu. Urapi hati pikiran hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah berasal daripada-Mu saja. Kuduskan kami semua hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita berkata amin. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali di dalam program Menara Doa Online, program kesayangan kita semua di hari Senin yang penuh dengan berkat dan sukacita Tuhan hari ini. Saya yakin dan percaya setiap kita tadi mendapat berkat oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu merasa terberkati, boleh berikan kolom komentar komen, yaitu saya sudah menerima berkat. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan karena Bapak Ibu sudah memberikan komen. Karena saya yakin dan percaya komen-komen yang Bapak Ibu berikan itu akan membantu channel ini untuk semakin berkembang. Dan jangan lupa sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, ada pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, jangan lupa untuk selalu memberikan like, komen, share, dan subscribe channel kesayangan kita ke sebanyak-banyaknya orang, ke sebanyak-banyaknya media sosial atau grup-grup yang Anda miliki, sehingga channel ini boleh semakin berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang kedua, bagi setiap Bapak Ibu yang tergerak untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, maka Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang ada di dalam
atau di bawah kolom deskripsi channel YouTube AGCC GBT Kota Kudus. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Selamat mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh sama-sama untuk kembali mendengar dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini di dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Dan hari ini saya senang sekali Pastor Yuelo boleh kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk setiap kita semua. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Membawa yang Terbaik bagi Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Keluaran pasalnya yang ke-35, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Keluaran pasal 35, ayatnya yang keempat sampai dengan yang kelima. Saya akan membacakan untuk setiap pemirsa dan setiap pemirsa boleh memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang, garis bawahi kata-kata ini, yang terdorong hatinya. Saya ulang sekali lagi, setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang kita baca, ternyata kita tahu ada suatu persembahan yang Tuhan mau untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Namanya adalah persembahan khusus. Dan yang menarik, persembahan khusus ini harus diberikan atau harus kita berikan dengan dorongan hati. Yang seperti saya sering sampaikan buat kita semua, kalau kita menara doa, selalu saya katakan seperti tadi sebelum kita mendengar firman Tuhan, bagi setiap Bapak Ibu Saudara-saudara yang terdorong hatinya, yang tergerak hatinya, untuk memberikan persembahan, ya dapat memberikan persembahan ke nomor rekening yang ada di kolom deskripsi. Dan persembahan yang dibawa oleh orang Israel kepada Tuhan adalah persembahan yang sama yang sedang kita lakukan di masa sekarang ini. Orang Israel harus membawa persembahan-persembahan yaitu berupa emas, perak, tembaga. Dan di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 dijelaskan membawa kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah, untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Ada tambahnya lagi permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Nah inilah yang namanya persembahan khusus. Jadi persembahan khusus itu apa? Persembahan yang diberikan umat Tuhan kepada Tuhan melalui dorongan hatinya berupa barang-barang berharga. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang menilai kalau saya menyampaikan pengumuman mengenai persembahan di menara doa, itu sepertinya saya mata duitan. Sepertinya saya yang mengejar-ngejar dan butuh uang, saudara-saudara. Atau sepertinya saya mengejar uang maksudnya. Dan saya tidak menyalahkan orang-orang yang punya pikiran seperti itu. Karena orang-orang yang punya pikiran seperti itu masih belum membaca seluruh Alkitab. Karena apa yang saya sampaikan itu merupakan hal yang sangat-sangat alkitabiah. Karena di Alkitab, di ayat yang kita baca, Musa pun menyuruh
umat Tuhan untuk memberi kepada Tuhan berupa persembahan khusus, yaitu dari materi, barang-barang berharga untuk Tuhan. Dan yang nyuruh sebetulnya bukan Musa, tetapi yang menyuruh adalah Tuhan sendiri. Dan perhatikan, kalau ada orang-orang yang berpikir, wah kok saya harus ikut Tuhan, tapi saya harus memberikan persembahan-persembahan berupa emas, perak, materi saya kepada Tuhan. Wah kalau gitu saya rugi dong ikut Tuhan. Wah jangan-jangan ini mah karangan pendetanya. Wah jangan-jangan ini mah buat-buatan pendetanya. Bukan nubuat tapi lubuat. Bapak Ibu hati-hati. Itu pikiran-pikiran iblis saya katakan. Pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran negatif. Janganlah hendaknya ada di dalam hidup Bapak Ibu semua. Karena Bapak Ibu, kita tahu persembahan-persembahan yang kita berikan itu untuk pekerjaan Tuhan. Untuk hamba-hamba Tuhan supaya lebih semangat untuk melayani. Supaya pekerjaan Tuhan di gereja maupun di menara doa bisa berjalan dengan lebih baik. Dan kalau kita pada hari ini seringkali memikirkan hal-hal yang negatif tentang hamba Tuhan yang memberitakan tentang persembahan khusus ini, seperti saya contohnya, yang selalu setiap menara doa mengingatkan tentang persembahan khusus, maka saya mau katakan kita wajib bertobat karena kita belum benar-benar mengerti isi hati Tuhan. Nah kalau saya lihat ayat yang di bawahnya Bapak Ibu, ini menarik. Di ayatnya yang ke 10 sampai 19 dikatakan juga persembahan khusus buat Tuhan ternyata bukan hanya materi. Tetapi apa? Saya bacakan buat setiap Bapak Ibu Saudara-saudara semua, ayat 10. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan, yakni kemah suci, atap kemahnya dan tudungnya, kaitannya dan papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya, tabut dan kayu pengusungnya, tutup pendamaian dan tabir penudungnya, meja dengan kayu pengusungnya, segala perkakasnya dan roti sajian, kandil untuk penerangan dengan perkakasnya, lampunya dan minyak untuk penerangan. Ayat 15, mezbah pembakaran ukupan dengan kayu pengusungnya, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu untuk pintu kemah suci, mezbah korban bakaran dengan kisi-kisi tembaganya, kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya, alasnya dan tirai pintu gerbang pelataran itu, patok kemah suci dan patok pelataran dan talinya. Ayat 19, pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus dan pakaian kudus bagi imam Harun dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Nah dari ayat yang kita baca ini kita dapat mengerti ternyata persembahan khusus untuk Tuhan bukan hanya soal materi yang kita miliki, tetapi juga melalui tenaga atau skill atau kemampuan yang kita miliki di dalam diri kita. Nah seringkali banyak orang pikir kalau saya sudah memberikan materi maka saya nggak usah memberikan skill saya. Maka saya nggak usah memberikan tenaga saya. Kan saya sudah ngasih materi. Hati-hati harus bertobat. Karena apa? Persembahan khusus untuk Tuhan, Tuhan mau untuk kita memberikan bukan hanya materi tetapi juga skill kita, kemampuan kita, kita persembahkan kepada Tuhan. Supaya apa? Rumah Tuhan itu menjadi tempat Tuhan bertahta yang layak untuk diduduki oleh Tuhan. Dan yang menarik ayat yang ke-20 sampai dengan 21 firman Tuhan berkata, lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Bapak Ibu, orang Israel kita patut acungi jempol. Ketika Tuhan memerintahkan, langsung orang Israel itu melakukan dan garis bawahi. Persembahan khusus
Ini sebetulnya adalah suatu perintah. Dan namanya perintah memang tidak bisa ditawar-tawar. Bukan pemerintah maksud saya, tapi perintah itu harus sesuatu hal yang dilakukan. Nah, kita sama. Kita mau melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita mau taat kepada perintah Tuhan. Mulai hari ini Bapak Ibu, belajar untuk membawa persembahan khusus kepada Tuhan. Ya jangan hanya persembahan sukarela, saya katakan di hari Minggu kita cuma ngasih sekali. Jangan hanya perpuluhan sebulan sekali, tetapi persembahan khusus kita bisa berikan kepada Tuhan melalui materi dan juga kemampuan kita, skill kita persembahkan kepada Tuhan. Dan bersyukur Bapak Ibu, kalau Anda mendengar firman Tuhan ini. Karena apa? Enggak banyak hamba Tuhan berani belak-belakan khotbah seperti ini. Karena pasti hamba Tuhannya dicap mata duitan. Saya jujur berani mengatakan hal ini. Bukan karena saya ingin uangnya, tidak. Tetapi ini ada di Alkitab. Ini firman Tuhan. Dan suka enggak suka, saya harus menyampaikannya. Nah, Bapak Ibu, lihat ayat yang ke-25. Setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian memintal bulu kambing. Ayat 27 sekarang. Pemimpin-pemimpin membawa permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Rempah-rempah dan minyak untuk penerangan. Untuk minyak urapan dan suatu ukupan dari wangi-wangian. Nah perhatikan ini ayat terakhir. Ayat 29. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan. Yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan. Mereka itu yakni orang Israel. Membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Nah dari sini yang saya ingin ingatkan kepada setiap kita semua bahwa orang Israel bukan hanya membawa harta bendanya, tetapi dia memberikan keahliannya juga untuk Tuhan. Ada orang-orang wanita-wanita yang ahli dalam memintal, dia melakukan keahliannya itu untuk Tuhan. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Kalau kita punya keahlian dalam hidup kita, mari bawa persembahkan kepada Tuhan. Jangan simpan keahlian kita. Karena keahlian kita itu dipakai atau diberikan Tuhan maksud saya. Dan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu kita punya pemahaman yang baru. Kalau kita membawa persembahan khusus kepada Tuhan, itu bukan hanya salah satu dari materi atau kemampuan kita atau keahlian kita, tetapi harus dua-duanya. Dan yang paling penting ketika kita membawa persembahan khusus ini harus diberikan dengan hati yang sukarela. Ya, sehingga apa? Tuhan berkenan atas setiap persembahan khusus kita ini. Sampai nanti Bapak Ibu lihat orang Israel ya tadi di ayat 29 yakni orang Israel membawanya sebagai pemberian sukarela. Jadi kalau kita mau memberi kepada Tuhan ya pelajaran terakhir jangan memberi dengan menuntut balas. Tetapi kita mau memberi kepada Tuhan dengan sukarela. Dan lihatlah Bapak Ibu kalau kita mau memberi materi tenaga kita dengan sukarela kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan membuka jalan dalam hidup kita. Saya tutup dengan satu kesaksian. Saya punya seorang teman pada waktu saya melayani di Gading Serpong. Ada seorang teman saya yang kondisinya itu memprihatinkan. Tetapi dia tidak pernah lelah untuk melayani Tuhan. Kalau saya sebut namanya Bapak Ibu pasti tahu semua. Saya sebut saja namanya Yohanes Kristianto. Dia orang yang kerja di Jakarta, tetapi setiap seminggu sekali Bapak Ibu, di hari Sabtu dan Minggu, dia pasti ke Gading Serpong untuk melayani gereja Tuhan. Dan gak main-main.
Walaupun di tengah-tengah kondisinya yang terbatas, kondisinya yang sangat sederhana, hampir tiap minggu dia datang ke rumah Tuhan dengan membawa oleh-oleh. Pasti ada oleh-oleh macam-macam, tidak usah saya sebutkan Bapak Ibu. Ya, tidak terlalu yang mewah-mewah atau bagaimana, tidak. Tetapi saya percaya itu yang terbaik yang bisa dia berikan untuk Tuhan. Walaupun yang menikmati oleh-olehnya hamba Tuhan. Saya yang di Serpong sebagai hamba Tuhan, saya yang makan oleh-olehnya. Saya yang menikmati apa yang dia bawa di rumah Tuhan. Dan tahukah Bapak Ibu, itu dilakukan Yohanes Kristianto ini bertahun-tahun lamanya. Dari tahun ke tahun, saya lihat kok kayaknya Tuhan gak melakukan sesuatu sih. Kok Tuhan gak melakukan perubahan sih dalam hidupnya Kristianto. Saya sampai sedih kadang-kadang, Tuhan ini anak cinta Tuhan, ini anak jauh-jauh dari Jakarta ke Gading Serpong. Kenapa kok belum diubah, belum diangkat Tuhan hidupnya. Tetapi Bapak Ibu, kemarin 2 tahun lalu kira-kira, saya mendapat kabar bahwa Kristianto mendapat mujizat. Dia dikasih Tuhan pekerjaan yang baru, di mana Bapak Ibu pekerjaan baru ini jauh lebih baik dari pekerjaan dia sebelumnya. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Setelah bertahun-tahun Bapak Ibu, dia menabur untuk Tuhan, dia melakukan untuk Tuhan. Dia gak pernah minta balas budi sama Tuhan. Enggak, dia tulus aja. Bertahun-tahun tulus. Pekerjaan yang sepertinya sudah gak bisa lagi dapat pekerjaan baru begitu ya. Karena Kristianto sudah termakan usia dan juga skillnya yang tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Tetapi karena persembahan khususnya kepada Tuhan, Tuhan bisa buka jalan sehingga dia punya pekerjaan baru. Dan yang menarik, pekerjaan baru Kristianto ini, dia bekerja di tante saya. Ya, tante saya punya perusahaan di Jakarta. Perusahaannya gede, perusahaannya luar biasa. Saya nggak usah sebut namanya apa. Dan yang lebih luar biasa, ternyata Kristianto itu bekerja di tempat di mana papahnya dulu sudah pernah bekerja. Kita tahu Kristianto papahnya sudah meninggal sejak dia kecil. Setelah berpuluh-puluh tahun malah ketemu dan bisa masuk kerja di tempat papahnya dulu bekerja. Ceritanya papahnya Kristianto ternyata dulu pernah bekerja di di tempat kerjanya tante saya, ya. Dan itu suatu hal yang mustahil. Saya lihat kalau tidak karena Tuhan tidak akan mungkin saudara-saudara. Ya, Kristianto sekarang diberkati Tuhan, sekarang happy. Karena apa? Karena mau membawa persembahan khusus kepada Tuhan. Dan buat setiap kita, jadikan kisah ini inspirasi. Bukan jadikan kisah ini sebagai motivasi untuk kita melakukan sesuatu untuk Tuhan lalu dapat balasannya, bukan. Tetapi tirulah ketulusannya, tirulah kesungguhannya. Ya, dan gak pernah ketika Kristianto memberi saya sesuatu ya pada waktu ke Serpong lalu dia bilang, bro kalau saya gak diberkati saya berhenti pelayanan. Bro atau Pastor Yuel kalau saya gak diberkati besok saya berhenti ke gereja, saya mau di Jakarta aja gerejanya. Enggak, sepatah kata itu gak pernah keluar dari mulut Kristianto. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, Tuhan itu memang Tuhan yang adil. Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya. Bagi setiap kita semangat selalu belajar membawa persembahan khusus untuk Tuhan. Hari ini kalau engkau digerakkan hatimu untuk membawa persembahan khusus kepada Tuhan, mari Bapak Ibu jangan ditunda-tunda, jangan ditahan-tahan. Karena kalau Tuhan sudah menggerakkan, pasti Tuhan ingin berbuat sesuatu yang dahsyat dalam hidup Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati, mari kita akhiri menara doa kita dengan berdoa. Tuhan kami bersyukur buat firman-Mu, kami sudah diberkati dan kami diajar bahwa ada persembahan khusus yang kami berikan kepada Tuhan dari materi dan bukan hanya materi tetapi juga keahlian kami, kemampuan kami. Kami bersyukur ada sahabat kami Kristianto yang sudah secara tidak sadar mungkin dia melakukan firman-Mu ini sehingga Tuhan semakin angkat hidupnya. Dan kami mau belajar, kami mau meniru dan kami juga mau menjadikan inspirasi karena orang-orang
yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan pasti akan menggenapi janji Tuhan. Ajar untuk kami tulus kepada Tuhan, memberi dengan sukarela sehingga Tuhan persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami kalau kami belum mampu memberikan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Ampuni kami kalau kami malah mengata-ngatai hamba Tuhan, mata duitan, kami mengata-ngatai hamba Tuhan itu suka berbicara tentang uang, dan kami menghakimi hamba-hamba Tuhan yang selalu berbicara tentang kebenaran-Mu. Ampuni kami Tuhan, kami tidak tahu apa yang kami lakukan, dan Kau Tuhan yang mengampuni setiap dosa-dosa kami. Dan kalau Tuhan mengampuni dosa kami, maka kami yakin dan percaya hidup kami dipulihkan, berkat Tuhan datang atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan mengakhiri menara doa kami siang hari ini, memberkati setiap pemirsa yang sudah menerima berkat firman Tuhan dan sudah memuji menyembah Tuhan. Kami percaya apapun yang dilakukan setiap pemirsa dan seluruh jemaat AGCC GBT Kota Kudus diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan memberkati, sebentar kami akan melakukan kegiatan aktivitas kami masing-masing, biar berkat Tuhan turun, penyertaan Tuhan ada atas kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara kita berdoa-doa Bapa kami dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara-saudara angkat dua belah tangan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Sekarang jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus untuk terus menaungi, membimbing, menyertai, dan memberkati kita semua sepanjang siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, dan setiap kita yang diberkati, sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih saudara-saudara yang dikasihi Tuhan atas kebersamaannya. Saya ingatkan jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai jumpa di Menara Doa esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.